Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Afiza Maulidia dengan NIM 23401040 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Manajemen Strategi. Langsung saja memasuki penjelasan materi dari saya di video selanjutnya. Oke, pada video ini saya akan membahas mengenai transformasi strategis PT Pupuk Indonesia Persero yang diangkat dari pemberitaan mengenai keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan transformasi digital hingga meraih 4 penghargaan pada ajang BUMN Branding and Marketing Award pada tahun 2025. Nah, PT Pupuk Indonesia ini merupakan BUMN yang bergerak di bidang produksi dan distribusi pupuk dengan peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital yang dilakukan perusahaan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berdampak nyata pada kinerja dan layanan. Selain itu, situasi strategi perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, PT Pupuk Indonesia ini menghadapi berbagai perubahan strategis. Perusahaan dituntut untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi distribusi karena rantai pasok pupuk di Indonesia yang sangat kompleks dan tersebar luas. Selain itu, terdapat tekanan kuat dari digitalisasi sektor agribisnis yang mengharuskan perusahaan mengintegrasikan data dan mengadopsi teknologi modern. Ekspektasi pemerintah dan stakeholder terhadap peran pupuk Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan juga semakin tinggi, sehingga modernisasi operasional menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Di sisi lain, perusahaan mulai menghadapi kompetisi dari startup agritech dan layanan logistik yang lebih cepat dan fleksibel. Secara internal, sistem informatika yang perlu disinkronasikan, sehingga perusahaan mulai mengadopsi AI dan analitik untuk berbagai proses bisnis. Jadi, di sini saya akan membahas 5 pertanyaan mengenai PT Pupuk Indonesia Persero. Yang pertama, mengenai analisis lingkungan eksternal menurut Porter's Five Forces. Jadi, jika dianalisis menggunakan Porter's Five Forces, posisi pupuk Indonesia menghadapi tekanan persaingan yang sangat meningkat. Ancaman pendatang baru cukup tinggi karena startup agritech dapat masuk dengan modal aset fisik yang lebih kecil dan berbasis digital. Kekuatan pemasok juga cukup kuat karena bahan baku pupuk masih dipengaruhi pasar global, meskipun dapat ditekan dengan kontrak jangka panjang. Daya tawar pembeli seperti petani dan distributor semakin besar karena mereka menuntut harga terjangkau, distribusi tepat waktu, dan layanan yang transparan. Ancaman produk substitusi muncul dari pupuk impor dan teknologi pertanian alternatif. Sementara itu, persaingan industri semakin ketat karena pemain lama dan baru sama-sama mulai bertransformasi digital. Kondisi ini menuntut pupuk Indonesia untuk tidak. Selanjutnya, yang kedua mengenai analisis sumber daya dan kapabilitas. Dari sisi internal, pupuk Indonesia memiliki sumber daya yang sangat kuat. Perusahaan memiliki pabrik dan jaringan distribusi nasional yang luas, yang bernilai tinggi dan sulit untuk ditiru. Selain itu, pengembangan platform digital seperti iPubers, iFarm, dan Command Center memungkinkan perusahaan memantau distribusi dan kebutuhan petani secara real-time. Kapabilitas digital ini bernilai relatif langka dan sulit ditiru oleh pesaing, sehingga berpotensi menjadi keunggulan bersaing jangka panjang. Namun, tantangan utama terletak pada kesiapan sumber daya manusia dan budaya organisasi agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.
Selanjutnya yang ketiga adalah pilihan strategi korporasi dan bisnis. Berdasarkan analisis eksternal dan internal, strategi yang paling rasional bagi pupuk Indonesia adalah mengkombinasikan efisiensi operasional dengan diferensiasi berbasis digital. Pada tingkat korporasi, perusahaan perlu melanjutkan transformasi digital dan membuka kolaborasi dengan startup agritech serta mitra teknologi. Sementara itu, pada tingkat bisnis, perusahaan tidak hanya bersaing pada harga, tetapi juga nilai tambah layanan berbasis data seperti transparansi distribusi, rekomendasi pemupukan, dan pengembangan solusi smart farming. Yang keempat, mengenai trade-off strategis dan risiko. Jadi, dalam menjalankan strategi ini, terdapat beberapa trade-off yang harus dihadapi. Investasi teknologi digital membutuhkan biaya yang besar di awal sehingga berpotensi menekan keuntungan yang jangka pendek. Kolaborasi dengan pihak eksternal juga membawa resiko terkait keamanan data dan pengendalian sistem. Selain itu, risiko internal seperti resistensi budaya organisasi dan kesiapan sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, manajemen harus mampu menyeimbangkan antara inovasi, efisiensi, dan pengelolaan risiko. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima yaitu peta implementasi strategi. Dalam jangka menengah yaitu 3 hingga 5 tahun, implementasi strategi dilakukan secara bertahap. Tahap awal difokuskan pada penguatan sistem digital dan meningkatkan kompetisi sumber daya manusia. Tahap berikutnya adalah pemanfaatan AI dan data analitik untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan kualitas layanan kepada petani. Dan pada tahap terakhir, perusahaan dapat mengembangkan solusi smart farming secara lebih luas dan membangun budaya organisasi yang lebih inovatif. Nah, setelah membahas 5 materi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa di studi kasus PT Pupuk Indonesia ini menunjukkan bahwa transformasi digital merupakan strategi kunci untuk menghadapi persaingan, meningkatkan efisiensi, dan menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi para yang menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.